Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pak Fajar juga dia bisa mengejar mobil box yang membawa Mbak Lia. Di sini juga dia juga menghadangnya dari depan. Singkat cerita di sini juga perkelahian juga antara anak buahnya si Kathleen yang membawa Cornelia mau dipindahkan ke tempat lain. Di sini juga melawan Pak Fajar, tapi di sini Pak Fajar juga dia tidak mampu melawan anak buahnya si Kathleen dan dia juga langsung pergi dari hadapannya Pak Fajar karena Pak Fajar sudah terkapar di jalan. Lalu di sini juga mobil sudah pergi. Di sini Pak Fajar juga cuman bisa berteriak-teriak memanggil-manggil Cornelia. Lalu terlihat di sisi lain di sini di tempat penyerkapan Nana Dewa sama Balia. Terlihat di sini Dewi yang masih terkapar pingsan dan Lucky sudah sadar dari pingsannya. Dia juga langsung menghampiri Dewi. Dia juga langsung membangunkan Dewi dan Dewi juga sadar dan dia juga langsung dibawa dari tempat itu. Lalu Dewi juga sudah dibawa dari tempat itu dan dia juga langsung pergi ke mobil, dan pas di mobil di sini dia juga langsung menelepon Pak Fajar. Lalu terlihat pas di sini Lucky yang telepon Pak Fajar dan terlihat Pak Fajar juga dia sedih karena dia tidak bisa menyelamatkan Cornelia dari anak buahnya si Kathleen. Lalu dia juga mengangkat telepon dari Lucky sama Dewi. Singkat cerita di sini Lucky sama Dewi juga sampailah ke tempat di mana Pak Fajar waktu dia berkelahi sama anak buahnya si Kathleen yang membawa Cornelia. Lalu di sini juga Pak Fajar juga menceritakan semuanya kepada Lucky sama Dewi. Terlihat Lucky juga sangat kaget dan Dewi juga dia sangat kaget, dan Pak Fajar juga gak lama kemudian dia juga langsung pergi dari tempat itu untuk istirahat pulang ke rumah. Lalu Pak Fajar sudah pulang dari tempat itu, Lucky dan Dewi juga di sini dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu pas di tengah jalan di sini Pak Fajar juga dia menerima video call lagi, yaitu dari si Bro Koko Kroni. Lalu Pak Fajar juga dia berhenti dan dia juga mengangkat video call itu, dan terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama si Nurul Tunjung si Bro Koko Kroni. Dia juga minta lagi Junior diantarkan kalau Cornelia mau selamat. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha sudah sampailah ke rumahnya. Dia juga memanggil-manggil istrinya. Lalu di sini Pasha juga dia sangat khawatir sama istrinya karena tidak ada di rumah. Lalu dia juga langsung pergi ke toko HP untuk membeli HP. Pas dia sudah membeli HP, dia juga langsung menelepon ya video callan sama istrinya. Alhamdulillah di sini Pasha juga sangat senang karena video callan dia diangkat oleh Lula yang lagi ngontrak di tempat lain. Di sini juga Lula juga dan Pasha juga di sini menceritakan semuanya kepada Lula bahwa dirinya diculik. Tiba-tiba pas lagi video callan terlihat di sisi lain si Nurul Tunjung si Alia Silate yang sudah membeli susu untuk Junior. Dia malah dia diam di belakangnya Pasha. Pas lagi Pasha video callan sama Lula juga sangat sedih dan marah kepada Pasha lagi, dan di sini HP-nya Lula juga langsung ditutup, dan terlihat Pasha juga sangat marah kepada si Alia si Ledatel karena dia telah membuat istrinya marah lagi kepada dirinya dan tidak percaya kepada dirinya. Singkat cerita di sini sudah cekcok antara si Alia Silate sama Pasha. Si Alia Silate juga pergi dari hadapan Pasha dan Pasha juga langsung pergi akan menuju ke kantor Prisna Dewa. Lalu singkat cerita di sini Pasha juga sampailah ke kantor Prisna Dewa. Pas di sini terlihat Lucky sama Dewi juga sangat kaget Pasha bebas. Lalu Lucky sama Dewi juga dia nanya kepada Pasha, dan Pasha sudah ditanya oleh Lucky sama Dewi. Pasha juga dia menceritakan semuanya kepada Lucky sama Dewi. Lalu dia juga sudah menceritakan semuanya kepada Lucky sama Dewi. Dia juga balik nanya kepada Lucky sama Dewi, kalau kamu kenapa muka kamu pada babak belur kayak gini, kata Pasha kepada Lucky sama Dewi. Terlihat Lucky sama Dewi juga di sini menceritakan semuanya bahwa dia sudah menyerang markasnya si Kathleen, yaitu manusia bertopeng. Di sini juga dia juga sudah menceritakan semuanya kepada Pasha, dan Pasha juga ngomong kepada
Luki sama Dewi, kita harus merencanakan sesuatu untuk membebaskan Dewa sama Nana. Saya tahu tempatnya, kata Pasha kepada Luki sama Dewi. Lalu di sini Pasha juga dia mengambil kertas untuk merencanakan sesuatu untuk menyerang markasnya si Ketoni di mana Dewa sama Nana disergap. Lalu dia juga sudah merencanakan sesuatu, dia juga akan menyerang lagi ke markasnya si Ketoni. Lalu di sisi lain terlihat si Brokokroni yang sampai ke rumah dia juga sangat panik karena takut Bu Farah dia ngomong kepada si Livia gara-gara dia ketangkap basah waktu bersama si Nurus Tunyung si Priska di markasnya Cakar Pink. Lalu di sini tiba-tiba di belakang sudah ada si Livia. Si Brokokroni juga sangat kaget dan si Livia juga membawa si Brokokroni ke kamarnya untuk membuat kejutan kepada si Brokokroni. Pas sampai ke kamarnya tiba-tiba lampunya juga padam dan langsung dihidupin. Dan di sini si Brokokroni juga dia tidak tenang karena HP yang untuk dia menyamar bunyi. Di sini juga terlihat si Brokokroni juga bisa merayu kepada istrinya untuk keluar dulu sebentar untuk mengambil berkas di dalam mobil. Singkat cerita di sini si Brokokroni juga langsung pergi padahal dia akan masuk ke gudang untuk mengangkat telepon dari si Ketoni. Lalu si Brokokroni juga di sini sampailah ke gudang dan dia juga langsung masuk. Dan sampai masuk dia juga langsung mengambil peralatan penyamarannya dia. Di sini dia juga langsung mengambil baju jas hitam sama topengnya dari kotak itu. Lalu di sini terlihat si Brokokroni juga langsung memakai jas hitam itu sama topeng itu untuk penyamaran untuk menerima telepon dari si Ketoni. Lalu di sisi lain terlihat di tempatnya Mia di sini si Alia Syate yang lagi menimang-nimang Junior juga sini bebelengean dan teringat si Alia Syate kepada anaknya yaitu Salsa yang di gara-gara si Ken Gavin Salsa jadi meninggal. Dia juga akan pergi membesuk si Ken Gavin, takut si Ken Gavin keluar dari penjara, kata si Alia si Hiledatel. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin Barelo, Lobati Soledat, dan Lobati Tarajong karena mitos nggak mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.